Kesan dan karakter sebagai pelobi ulung yang disematkan para pendukung setianya kepada Bustami Hamzah memang benar-benar mujarab, terutama kemampuan Om Bus begitu mantan sekda dan PJ Gubernur Aceh ini kerap disapa dalam mengobok-obok posisi dan kursi Dirut Bank Aceh Syariah atau BAS dari Muhammad Syah kepada Fadil Ilyas. Bergerak lurus, Om Bus juga sukses mengganti direksi dan kepala PT PEMA dari Ali Mulia Gusdin kepada Faisal Saifuddin. Sukses story ini justru terjadi dengan menempatkan Kausar Muhammad Yus sebagai komisaris utama PT PEMA Global Energy atau PGE, termasuk Iskandar Zulkarnain sebagai kepala serta Sufrizal Yusuf sebagai salah satu deputi di BPKS Sabang. Semua langkah dan ambisi Om Bus berjalan mulus. Tapi misi Om Bus justru patah dan gagal untuk menggantikan kepala BPMA yang diduduki Teguh Muhammad Faisal kepada dua sahibnya yaitu Erwanto dan Ridwan Syah. Bahkan Erwanto yang juga mengikuti seleksi terbuka calon kepala BPMA beberapa waktu lalu pada babak pertama sudah kandas alias gagal. Syahdan, status dan jangka waktu kepala BPMA yang diduduki Teguh Muhammad Faisal berakhir 24 November 2024. Harusnya, pemerintah Aceh atau Gubernur Aceh yang saat itu di bawah komando Om Bus sudah mulai melakukan proses rekrutmen dan pergantian sejak Juni 2024. Tapi, alih-alih itu dilakukan Om Bus, ini sengaja ditunda untuk memberi ruang dan peluang kepada Erwanto dan Ridwan Syah. Singkat cerita, Om Bus melayangkan surat kepada Menteri ESDM Republik Indonesia di Jakarta. Isinya mengusulkan nama Erwanto dan Ridwan Syah sebagai kepala BPMA menggantikan Teguh Muhammad Faisal. Begini ceritanya. Surat yang bersifat segera dengan nomor 500-8201 tanggal 17 Juli 2024 ini dengan perihal usulan pemberhentian dan pengangkatan kepala BPMA. Nah, surat tadi berisi 4 poin penting. Pertama, Om Bus menjelaskan narasi tentang ketentuan perundang-undangan, termasuk peraturan pemerintah nomor 23/2015 tentang pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi di Aceh. Artinya, Menteri ESDM Republik Indonesia dapat memberhentikan kepala BPMA atas usul Gubernur Aceh. Waktu itu ia bermaksud mengusulkan pemberhentian kepala BPMA kepada Menteri ESDM sebelum berakhir masa jabatan dan pengangkatan kepala BPMA yang baru. Begitu tulis Om Bus dalam suratnya ini. Kedua, Om Bus juga menulis bahwa Teguh Muhammad Faisal dilantik sebagai kepala BPMA pada tanggal 25 November 2019 oleh Menteri ESDM di Jakarta. Namun selama ini, ungkap Om Bus, yang bersangkutan kurang berkoordinasi, komunikasi, dan bersinergi dengan pemerintah Aceh, sehingga sangat sulit memperoleh informasi terkait pengelolaan sumber daya alam migas di Aceh. Bayangkan, dengan keji dan bulus, Om Bus menilai bahwa Teguh Muhammad Faisal tidak cakap dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga merugikan BPMA atau pemerintah Aceh. Apalagi jika dikaitkan dengan pasal 29 ayat 1 huruf D dan huruf C Peraturan Pemerintah nomor 23/2015. Alasan ini sungguh subjektif dan telah menzalimi Teguh Muhammad Faisal. Tapi bukan Om Bus namanya. Di balik senyum dan keramahannya di depan publik tersimpan dendam kusumat yang begitu dalam bagi seseorang yang tidak dia sukai. Untuk itulah, Om Bus mengusulkan agar Menteri ESDM memberhentikan saudara Teguh Muhammad Faisal sebagai kepala BPMA. Hanya itu, tunggu dulu. Keempat, sikap dan akal Om Bus kian terbuka dan terkuat. Dia juga menulis bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPMA berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2015, ia mengusulkan calon kepala BPMA yaitu sahibnya sendiri, Erwanto dan Ridwan Syah. Surat ini salinannya juga disampaikan kepada Mensetnek Republik Indonesia, Mendagri, Sekjen Kementerian ESDM, serta Dirjen Migas Kementerian ESDM. Lantas, bagaimana hasilnya? Hingga Om Bus hengkang dari kursi PJ Gubernur Aceh, surat dan permintaan tadi tak dikabulkan Menteri ESDM. Itu sebabnya sejumlah sumber media dari murusaceh.co menyebut mungkin saja Om Bus atau tim pembisiknya lupa bahwa menggantikan kepala BPMA tak sama dan tak semudah dengan menggantikan kepala SKPA. Masih kata sumber tadi, Sabtu malam lalu meski pemerintah Aceh telah melakukan proses seleksi dan PJ Gubernur Aceh Safrizal telah memilih dan mengirim 3 nama kepada Menteri SDM. Yang pertama Nizar Saputra yang saat ini menjabat sebagai Team Lead Facility Engineer di Petronas Carigali Indonesia. Kabarnya ia memiliki pengalaman luas di bidang teknik fasilitas dan operasional migas. Dan yang kedua ada Nasri yang menjabat sebagai Kepala Divisi Akuntansi Perpajakan dan Manajemen Risiko di BPMA. Yang digadang-gadang Nasri memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi dengan gelar Magister Sains Akuntansi dan sertifikat Chartered Accountant atau CA yang menjadikannya ahli di bidang pengelolaan keuangan, perpajakan, dan manajemen risiko.
Ketiga, Muhammad Najib, alumni S1 Akuntansi Universitas Trisakti dan ia memiliki latar belakang di bidang keuangan, audit, dan rantai supply. Disebut-sebut Najib pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Pengendalian Aset dan Rantai Supply di BPMA dan menduduki berbagai posisi penting di PT Medco Energy International, termasuk Manajer Corporate Accounting Service dan Business Support Manager di Medco LLC Oman. Nah, semudah itukah? Tidak juga, sebab belum tentu calon kepala BPMA yang diajukan pemerintah Aceh ini akan disetujui dan diamini Menteri ESDM Republik Indonesia, sebab mereka wajib mengikuti tes kembali yang dilakukan Kementerian ESDM. Jika lulus, baru akan dikukuhkan. Jadi, nggak bisa seenaknya. Kritik sumber tersebut. Alamak, akal ombus sungguh bulus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.